Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wanfa'na fi ilmina wa zidna ilman. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini di bulan Sya'ban, pada tanggal berapa Sya'ban sekarang? Berapa teman-teman? Sya'ban. Tanggal berapa? 12. Iya tak? 12 Sya'ban, ya. Sementara kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan apa Sya'ban itu bulan? Kalau bulan Jawanya? Ruwah, ya. Yang orang Jawa. Baik, kita akan bercerita tentang kaifa bada'al wahyu, bagaimana sih wahyu itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas, ya sebagian besar ya pembahasan ini kita ambil dari Sahih Bukhari. Ini nuskah yang kita pakai, nuskah Al-Amiriyah. Biasanya cetakan ini adalah cetakan yang dipakai sebagai induk. Artinya cetakan Sahih Bukhari yang beredar di luaran sekarang. Mereka menginduknya ke sini. Kan ada apa makhtut, itu apa sih makhtutah itu? Apa teman-teman bahasa Inggris? Bahasa Indonesia makhtutah apa, tahu nggak? Apa? Makhtutah itu apa ya? Manuskrip. Manuskrip, dari manuskrip pertama dia kan dulu kan nggak ada percetakan ya, jadi dia ditulis tangan. Jadi banyak tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh kitab dulu itu isinya para penulis kitab-kitab. Nah, ada satu namanya Maktabah Al-Amiriyah di Mesir ya, namanya Bulak. Di situ rata-rata dulu masih nulis pakai tangan dan memang bagus ini apa cetakan-cetakannya. Nah, salah satunya yang dipakai oleh para masyayikh di Madinah atau di Mekah, ini cetakannya yang seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau ke Madinah ya atau ke Mekah ya, teman-teman harus beli Sahih Bukhari yang seperti ini. Jangan yang Sahih Bukhari yang cetakan biasa. Khusus untuk menuntut ilmu. Ya. Karena bagus ya, nggak banyak kesalahan, beda dengan cetakan-cetakan selainnya. Jadi cetakan yang di luar dia merujuknya ke sini. Ya, ini sebagai acuan. Kalau misalnya di situ ada kekeliruan, dia akan mencari di sini sama nggak? Ya, bagiannya yang nomor berapa? Seperti itu. Jadi sedikit banyak ketika kita bicara kaifa bada'al wahyu, bagaimana wahyu turun, mau tidak mau kita akan merujuk ke sini. Ya. Subhanallah. Baik. Qala Syekhul Imam Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari rahimahullahu taala, amin. Kaifa kana badul wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Hadatsana Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar. Nah, kalau kita mempelajari buku seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, juga kutubus sittah yang lain, yang menjadi kebiasaan para masyayikh itu akan menjelaskan perawi-perawi ini, teman-teman. Ya. Ya, memang sedikit banyak kita akan menyinggung, mau tidak mau. Karena orang-orang yang meriwayatkan kepada kita ini siapa, sehingga kita tahu, ini benar nggak periwayatannya, jangan-jangan bohong nih. Ya.
Dari mana taunya? Ya di sanalah kita nanti akan belajar yang namanya ilmu mustalah hadis. Ya, nanti ada ilmu rijal. Ya, seperti di sini. Haddatsana Humaidi. Ya, kalau haddatsana itu berarti menceritakan kepada kami. Ya, ada haddatsana, ada haddatsani. Ya. Humaid Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan itu di kalangan ahli ilmu lahu thalatha. Ada 3 Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan Sufyan bin Waqi. Alladzi masyhur fi ahlul ilm, yang terkenal di kalangan ahlul ilm itu 2. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Tetapi di sini kalau tidak disebutkan Sufyan siapa, cuma qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya, maka dilihat yang meriwayatkan dari Sufyan ini siapa. Ternyata yang meriwayatkan adalah Humaidi. Humaidi Abdullah bin Zubair. Dan Humaidi Abdullah bin Zubair ini hanya meriwayatkan dari satu Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah. Jadi kita menghafal muridnya siapa yang meriwayatkan. Nah, begitulah hadis-hadis itu sampai kepada kita, teman-teman. Makanya Allah katakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Cara bentuk penjagaannya seperti ini, ya. Kita menghafal rawi-rawinya, ya. Kita menghafal isinya. Baik. Kita bacakan sedikit dari sini ya. Jadi Imam Bukhari menulis pertama kali hadis di dalam kitab Sahih Bukhari-nya, ternyata hadis apa? Niat. Ya, ini menunjukkan kepada kita niat itu ya sesuatu yang sangat penting yang akan menentukan bagaimana amalan itu nantinya. Amalan besar bisa menjadi kecil disebabkan niat, dan amalan kecil bisa menjadi sebesar juga disebabkan niat. Dan orang yang masuk neraka pertama kali, ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari akhir, bukan Fir'aun, bukan iblis, bukan syaitan, tapi siapa? Penuntut ilmu, mujahid, dermawan. Bayangkan teman-teman. Ini apa yang salah? Niat ternyata. Mereka yang pertama kali digunakan sebagai bahan bakarnya neraka, ya, yang dibakar pertama kali di neraka. Ya, makanya teman-teman yang masih menuntut ilmu, ya, masih dalam tahap belajar, ya, niatnya diluruskan, diperbaiki. Untuk apa saya menuntut ilmu? Apakah untuk mencari ma'isyah, pekerjaan? Apakah untuk menghilangkan kejahilan, ya, raf'al jahlu ala nafsi, menghilangkan kejahilan, ya, pada diri kita, atau untuk hal-hal lainnya? Karena niat itulah yang akan mengarahkan kita nantinya. Ya, niatnya selalu ditajdid, diperbaharui. Ya, niat itu bisa usang, itu bisa hilang seiring berjalannya. Ya, saya banyak lihat teman-teman dulu ketika awal masuk Jamiah, bahkan sebelum Jamiah itu, ya, sebelum masuk UIM, teman-teman itu, kalau kita cerita perjalanan mereka, sholat malamnya rajin, puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, ya, hidupnya benar-benar tertata. Ya, banyak teman-teman kami dulu ketika satu angkatan itu luar biasa. Ya, ada yang juara hadis tingkat ASEAN, ada yang kalau hafal Quran itu kayaknya sesuatu yang lumrah buat mereka ya. Cuma saya yang minder gitu-gitu. Saya baru mulai gitu. Subhanallah. Teman-teman ketika itu. Tapi subhanallah, niat itu luntur seiring berjalannya waktu, teman-teman. Begitu sudah keterima di UIM, ya, sudah mulai belajar, sholat malamnya mulai luntur, puasanya mulai hilang. Ketika ditanya, kok nggak sholat malam lagi? Kok nggak puasa sunnah lagi? Itu kan cuma sunnah. Begitu jawabnya. Cuma ketika belum dapat, luar biasa ya. Niat itu bisa luntur. Dia pun untuk selalu ditajdid, di-refresh, diingatkan. Itu pentingnya kita memiliki teman-teman yang satu frekuensi, ya, memilah-milah. Tidak semua orang harus kita temani. Baik. Kita lanjutkan ya. Di sini kata Imam Bukhari, yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis ahad yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Karena hanya dia yang meriwayatkan, ajib, ya. Ya, hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu anha sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'ti mithla salsalatil jaras wa huwa ashaddu alayya
fayufsamu anni wa qad wa'itu anhu ma qala wa ahyanan yatamatsalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bard fayafsimu anhu wa inna janiha la tasaffasudu araqan. Arak ini maksudnya Nabi kadang berkeringat di musim dingin. Baik. Yang pertama, ya, ru'yah shadiqah. Ru'yah shadiqah ini wahyu pertama dalam mimpi, ya. Ini urutan-urutannya, penglihatan yang benar. Kata Aisyah, ya, ibunda kita yang tercinta, awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'yah shadiqah fin naum. Fakana la yura ru'yan illa ja'at mathalal falaq as-subhi. Yang pertama kali dimulai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari wahyu ini penglihatan yang benar ketika tidur, ya. Maksudnya Nabi mimpi melihat seperti fajar pagi. Fajar itu kan ada dua, ya, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau teman-teman lihat fajar kadzib itu begitu keluar jam 3 lah, ya, jam 3, kalau pas langit cerah, itu nanti horizon di atas di ufuk itu dia sinarnya rata gini, putih. Itu namanya fajar kadzib. Kalau fajar shadiq, sinarnya nggak rata, tapi dia ke atas gini. Ya, bentuknya ke atas seperti ini. Ini shadiq. Ya. Kalau pas nggak mendung, itu bisa kelihatan. Nah, itu yang Nabi lihat. Ya, seperti fajar pagi. Seperti ada matahari mau menyingsing. Jadi kapanpun Nabi melihat mimpi seperti itu dalam keadaan tidur, maka mimpi itu pasti terwujud. Ya, ini terjadi sebelum wahyu turun secara formal. Sebagai persiapan. Ya, sehingga ketika wahyu nanti datang, Nabi sudah siap secara hati dan jiwa. Dan ru'yah shadiqah, ya, ini sekitar 6 bulan periodenya. Tahap pendahuluan sebelum wahyu pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pendahuluannya 6 bulan. Nabi mimpi seperti itu terus. Ya. Jadi ru'yah shadiqah di sini berarti mimpi, ya, penglihatan yang benar, mimpi yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian dan sebelum wahyu. Kemudian selalu terbukti nyata, ya. Dan tadi kita sampaikan tahap ini merupakan salah satu persiapan untuk turunnya wahyu pertama. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, kata ibunda kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, awwala ma budi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya shadiqah fi an-naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqi subhi. Ya, jadi permulaan wahyu yang datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi yang benar. Ketika Nabi tidur, ya, jadi Nabi itu bermimpi, pasti terjadi mimpi itu menjadi nyata sejelas cahaya fajar. Fakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yara fi manamihi syai'an illa qad tahaqqaq. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat sesuatu dalam mimpinya kecuali pasti terwujud. Wa takunu diqahu tahaqquqir ru'ya wa tasdiqiha kama ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamaman. Fa fi dzalik tahiyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanzila alaihi al-Qur'an wa huwa mustayqidun hadirul qalbi. Ya, jadi ketepatan mimpi itu, ya, terjadi persis sebagaimana yang Nabi lihat. Dan hal itu merupakan bentuk persiapan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keadaannya terjaga, ya, hatinya sudah siap. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya, sanulqi qaulan tsaqila. Kita akan turunkan perkataan yang berat. Berat bagaimana? Antum perhatikan firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Lihat, kalau Al-Qur'an turun kepada gunung, apa yang terjadi? Hancur lebur. Makanya perkataan yang sangat berat, teman-teman. Maka Nabi dipersiapkan dulu 6 bulan sebelumnya itu mimpi gitu kan. Falam yanzil syai'un minal Qur'an bi tariqi ru'ya salihah. Maka tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an yang turun melalui, ya, cara mimpi yang benar atau ru'ya salihah. Baik, kita yang kedua,
Ya. Hudrul wahyi bi hadir rajulin tariqatu thaniyah min turuqi nuzulil wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yanzilu Jibril alaihi salam ala surati sahabi Jamil Dihya al-Kalbi. Ya. Yang kedua, kehadiran wahyu dalam bentuk seorang laki-laki. Ya, ini cara kedua dari cara turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, ketika Nabi berada di gua Hira. Hadatsana Yahya Bukir. Saya ini kepanjangan periwayatannya. Saya. Nah ini. Nabi pergi ke gua Hira, wa kana yakhlu bi Hira fatakhanathu fihi wa huwa ta'abbudul laila zawatil ada qabla an yanzi'a ila ahlihi. Jadi datang Jibril itu bisa berubah menjadi orang, ya, menjadi manusia, ya. Malaikat Jibril pernah turun dalam rupa seorang sahabat yang tampan dan yang sering diserupai oleh Jibril di sini dikatakan Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini seorang sahabat yang tinggi, besar, ya, putih orangnya, ya, karena dia ganteng juga, ya. Jadi Jibril menyerupai Dihya al-Kalbi. Seperti hadis yang tentang iman ihsan itu loh, kalian ingat? Hadis Jibril, ya, hadisnya Imam Nawawi yang kedua, ya. Nah, seperti itu. Itu kan dalam bentuk Dihya al-Kalbi. Wa kanat hatu sahabi Dihya al-Kalbi jamilah, fakana jismiyan abyad. Nampilan sahabat Dihya al-Kalbi sendiri memang sangat tampan di sini katakan. Tubuh tegap dan berkulit putih. Tapi Nabi SAW ketika di Gua Hira juga kan didatangi, ya. Zahbanahu raw'u. Ya, jadi Nabi juga kadang ketakutan, ya. Nabi memiliki rasa takut. Ar-raw' bil fathah itu al-khauf. Tapi ar-ru' bid-dhammah itu alladzi fi dakhil insan ay aqal, ya. Jadi hati apa jantung, ya, jantung. Ru' itu artinya jantung. Fa fi qawlihi bi anna dihya qalbi yushbihu Jibril alaihi salam. Ada pula yang mengatakan pendapat bahwa memang Dihya al-Kalbi ini wajahnya merupai Jibril alaihi salam. Fakana Jibril alaihi salam hinama yanzilu bis surati basyariyah yaruhun nas inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi surati Dihya Kalbi. Jadi ketika Jibril turun alaihi salam dalam wujud manusia, sahabat itu bisa melihat, ya, melihat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dalam rupa aslinya, tapi dalam rupa siapa? Dihya al-Kalbi. Karena kan dia setelah datang dari jauh itu fajalasa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Faqal ya Muhammad. Nah, ketika itu orang, ini orang siapa nih? Ya, sok kenal banget. Dari jauh datang tiba-tiba duduk di depan Nabi, deketin lututnya, megang paha Nabi, langsung ngomong ya Muhammad. Nah, sahabat pada heran. Ya. Tapi yang dilihat sahabat ini wajah atau perawakan manusia. Anna Jibril ata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Ummus Salamah. Faja'ala yatahaddath. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummis Salamah, "Man hadha?" Atau kama qala, qalat hadha Dihyah. Jadi Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Ummus Salamah, ya, ini kan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril yang dalam bentuknya Dihya al-Kalbi berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Ummu Salamah nanya, "Man hadza? Ini siapa?" Ya, maka, ya, Nabi menjawab ini Dihya. Nabi tidak mengatakan ini Jibril. Falamma qama qalat wallah ma hasibtuhu illa iyyah hatta sami'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabara Jibril au kama qala. Ketika pergi, ya, demi Allah, aku tidak menyangka selain Dihya, kata Ummu Salamah. Ya, sampai aku mendengar khutbah Nabi SAW mengatakan bahwa itu Jibril sebenarnya. Yu'lamu min hadha syakli min ashkalil wahyi bi anna al-malaikata tashakkal bisuratil insan. Dari bentuk ini, ya, dari berbagai bentuk wahyu bisa kita ketahui bahwa para malaikat ternyata bisa mengambil rupa
manusia. Ya, ingat hadis Nabi yang ada malaikat datang kepada 3 orang yang akros, a'ma, abkam, kepada orang yang buta, yang punya penyakit apa satunya lagi, ada 3 orang itu loh. Ya, ingat itu ya di situ ya. Itu kan juga dalam bentuk rupa manusia. Ya, juga ketika Nabi Lut ya didatangi tamu, ketakutan dia, ya takut nanti orang-orang datang ke rumahnya juga berupa malaikat, berupa lelaki yang tampan, ya dan seterusnya. Yang ketiga, tasdiqu alamatin nubuwah hadatsat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'iddatu umur. Ta'uddu alamatun ala nubuwah wa min hadhihi alamati ma ya'ti. Kebenaran tanda-tanda kenabian terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai peristiwa. Ini menjadi tanda atas kenabian ya. Di antara tanda kenabiannya ada satu kitab riwayat Abu Daud namanya Dalail Nubuwah. Antum kalau suka baca bisa baca itu ya. Itu tentang tanda-tanda Nabi, bahwasanya orang ini adalah Nabi, Muhammad ini adalah Nabi ya. Di antaranya tauqit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima waqitin makaniyah li bilad lam takun qad futihat ba'du qataqitil Juhfah bi annaha miqatu bilad syams wa tauqiti dzati 'irq li ahli al-masyriq wa tahaqqaqat hadhihi al-mawaqit fima ba'du. Jadi dulu teman-teman, ketika ada pensyariat tentang umroh, tentang haji, ya, Mekah ini kan dikatakan sebagai biladil haram, tanah haram. Mekah itu mempunyai batasan-batasan, ya ada hudud. Nah, ketika Allah mengatakan ini musyrikin najas, setiap orang musyrik itu najis, tidak boleh masuk Mekah. Benar-benar dilarang orang musyrik itu tidak boleh masuk Mekah, orang kafir tidak boleh masuk Mekah. Kalau satu saat antum ke sana, begitu mau masuk Mekah nanti ada pelang, ya. Muslim, kafir, istilahnya kayak gitulah. Ada pelangnya besar gitu, loha besar ya, kita mau masuk. Dulu di Madinah ada. Gak tahu kenapa sekarang dicopot, anak nggak tahu ya. Nah, orang kalau mau haji atau umroh, itu ketika mau masuk Mekah, dia akan melewati tempat-tempat yang disebut mawaqit, miqat. Ya, miqat itu tempat, apa miqat bahasa Indonesianya? Apa Ustaz? Miqat. Gimana? Iya, ya wis pokoknya itulah ya. Kan nanti ada miqat zamani, ada miqat makani. Yang jelas, sebelum memasuki Mekah, ketika melewati tempat miqat itu, kita harus talaffuz biniat, mengenakan ihram lalu talaffuz biniat. Ya, maksudnya mengucapkan niat di situ. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, ya, lewat situ. Nah, Mekah ini dikelilingi tempat-tempat miqat, ada 5 miqat. Ya kata Nabi SAW, hunna lahunna liman ata ghairal haji la umrah. Lewat situ nanti yang mau umroh atau haji, lewat tempat-tempat yang sudah ditentukan. Seperti kalau nanti antum mau umroh, landing di Madinah, itu dari Madinah nanti ada satu tempat mikot yang Nabi sudah jelaskan namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ya, itu jaraknya mungkin sekitar 4-5 km lah dari Madinah. Disitulah kita talaffuz biniat, kita mulai mengenakan ihram tadi. Ya, makanya orang yang ihram itu disebut sebagai muhrim. Ya, orang yang sudah masuk ke dalam larangan-larangan ihram. Nah, di sini dikatakan tempat mikot itu seperti Juhfah, mikotnya Biladi Syams. Ada satu tempat di dekat Mekah ya, namanya Juhfah. Itu orang-orang dari Syam kalau mau haji, mau umroh, wajib lewat situ dan wajib untuk pakai kain ihram atau talaffuz biniat di situ. Kalau enggak, dia bisa kena dam, ya, atau pelanggaran. Nah, ya. Syam itu sekarang mana teman-teman? Biladu Syams apa saja? Palestina, Suriah, Jordan, Libanon. 4 negara ini penghasil para nabi. Jadi mayoritas nabi, antum kalau baca sejarahnya, itu sudah di Syam. Makanya orangnya ganteng-ganteng. Kayak antum inilah, beda hidungnya aja. Ya, dari Juhfa tadi, ya. Lalu Zatil Irq li ahli al-masyriq. Kalau kita mikot kita di mana? Dari Indonesia mikotnya Yalamlam. Kita akan datang dari arah Yaman. Nanti akan lewat satu mikot namanya Yalamlam. Ya, kalau orang mau umroh, dia pakai kain ihramnya kalau nggak di atas pesawat ya dari bandara Jakarta atau dari bandara Surabaya. Itu sudah harus pakai kain ihram kalau dia mau mikot atau mau haji. Ya. Karena niatnya sudah mau haji atau niatnya mau ihram, niatnya mau umroh, maka dia sudah harus bermikot ketika melewati Yalamlam. Ya. Kecuali antum safar ke Riyadh, tidak ada niatan umroh, tidak ada niatan haji, safar aja karena ada urusan bisnis, pengen jalan-jalan, tiba-tiba di sana
sekalian umroh aja kali ya. Terbetik ada niatan mau umroh, baru dia bisa mikot di sini, bisa di Dzatul Irq, bisa di Ahlil Masyriq di sini, bisa di Tanim dan yang lainnya. Nah, ketika Nabi mengumumkan tempat-tempat mikot ini, ketika itu tempat itu belum ditaklukkan oleh Islam. Artinya apa? Tempat itu masih gharib. Syai'la yu'raf. Cuma orang meyakini saja sudah. Apa yang Nabi katakan diyakini. Orang tahu tempat itu, tapi itu bukan bukannya Islam. Islam ketika itu hanya beberapa orang, teman-teman. Kita tahu di awal-awal Islam hanya awalnya Khadijah, lalu Abu Bakar, 1, 2, 3, 4. Hanya beberapa orang. Orang tidak pernah berpikir tempat itu akan menjadi tempatnya kaum muslimin. Ya. Nggak lama setelahnya terbukti ya, bahwasanya ternyata itu akan masuk kawasan kaum muslimin. Karamatu aslihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan asal-usul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annallah khalaqal khalqa faja'alani fi khairihim. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikan aku di antara yang terbaik di antara mereka. Tsumma jalahum furaqataini faja'alani fi khairihim. Kemudian Allah membagi mereka menjadi dua kelompok lalu menjadikan aku di antara yang terbaik di antara mereka. Tsumma jalahum qabail faja'alani fi khairihim. Kemudian Allah menjadikan mereka bersuku-suku lalu menjadikan aku di antara yang terbaik di antara mereka. Ya, sebagaimana firman Allah, gimana? Faja'alnahum syu'uba wa qabail, apa tujuannya? Lita'arrafu, ya, agar kalian saling mengenal. Tsumma jalahum buyutan faja'alani fi khairihim ya baitan. Kemudian Allah menjadikan mereka keluarga-keluarga lalu menjadikan aku di antara yang terbaik di antara mereka dalam keluarga. Fa ana khairuhum baitan wa khairukum nafsan. Maka adalah yang terbaik di antara mereka dalam keluarga dan kalian adalah yang terbaik dalam jiwa kalian. Jadi orang terbaik itu adalah ternyata orang yang paling baik terhadap siapa? Keluarga. Lalu yang berikutnya, ya, sarh sadrihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulaini lam yakun qad ra'ahuma min qablu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dadanya ya saqul sadr itu pernah dibelah berapa kali, kawan? Dua kali, ya, ketika kecil dan ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya. Nabi lagi main, ya, anak kecil dipanggil, ya, kalau orang-orang pada ketakutan, dibelah dadanya. Nah, ini yang kedua, Nabi melihat ada dua orang yang sebelumnya pernah dilihat ketika kecil itu loh, ya, ketika di perkampungan Halimah Sa'diyah itu. Fa'ajja'ahu fasyarraha sadrahu bila alam waladam wa akhraja min sadrihi 'alaqah sauda wa akhraja ghilla wal hasad. Maka orang yang dua ini menidurkan Nabi. Dalam riwayat lain ketika Nabi berada di Hijr atau Al-Hatim. Al-Hatim itu bagian dari Ka'bah yang melengkung, yang sekarang disebut Hijr Ismail. Walaupun penamaan Hijr Ismail itu tidak ada asal usulnya. Tidak ada kaitannya Nabi Ismail dengan Hijr itu. Entah penamaan itu datang dari mana. Antum lihat kalau Ka'bah itu kan depannya ada melengkung itu ya. Itu sebenarnya Al-Hatim namanya. Cuma orang lebih menyebutnya kepada Hijr Ismail. Dan tidak ada keistimewaan apapun di situ. Nabi hanya mengatakan yang ingin merasakan sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di Hijr itu. Di Al-Hatim itu. Antum kalau sholat di dalam Ka'bah kiblatnya kemana, teman-teman? Hah? Kiblatnya bebas dong, kan antum di dalam ya. Misalnya dalam Ka'bah antum bebas kiblatnya kemana aja. Baik, lalu ditidurkan, dibelah dadanya tanpa rasa sakit, tanpa ada darah, dan dikeluarkan, dicuci dengan dalam riwayat lain dengan zam-zam, ya, dikeluarkan gumpalan hitam, lalu dihapuskan al-ghil, ya, wal hasad, dihapuskan dendam dan iri hati. Sebagaimana nanti orang mau masuk surga, itu sebelum masuk ke surga, ada namanya nahrul hayah. Orang masuk ke situ, wa naza'na minal ghil, dan kami cabut semua kedengkian di dalam hati itu. Jadi orang masuk surga itu nggak ada yang iri. Ya, nggak ada orang iri-irian. Dia lebih banyak hartanya, dia lebih besar istana, nggak ada. Kita semua satu hati bagaikan hati burung, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah firdausil a'la bi ghairi hisab wala hisab. Baik. Wa dakhala ar-ra'fatu wal-lin ilaih wa ghassala qalbahu bima barad wa khatama alaihi bi khatamin nubuwah. Setelah dicuci bersih, ya, dikeluarkan dendam, iri hati, mereka memasukkan kasih sayang, kelembutan, ya. Di Nabi ini orang yang paling lembut, membersihkan hatinya dengan air yang sejuk dan menutupnya dengan cap kenabian. Ya, dan pernah dibuka ya Nabi ketika pakai apa namanya? Nabi kan pakainya dua ya, izar dan rida, kayak orang umroh itulah. Itu yang biasa dipakai Nabi. Nah, izar ini pernah terbuka dan ternyata di sini ada bekas jahitannya. Ya. Khabarun nubuwah inda ahlil kitab, berita tentang kenabian di kalangan ahlul kitab.
Fa khabaru nubuwah sallallahu alaihi wasallam mawjudun fit Taurah idafatan li sifatihi wa sifati ummatihi. Jadi berita tentang datangnya Rasul terakhir itu ternyata sudah ada di Taurat, di Injil beserta sifat-sifatnya dan sifat umatnya. Makanya kenapa di Madinah kok ada orang Yahudi, teman-teman? Bayangkan kok Yahudi datang jauh-jauh dari Mesir ke Madinah nih ngapain? Ternyata di Taurat dijelaskan. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi akhir zaman ini sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Makanya mereka berbondong-bondong ke Madinah. Ada 3 suku besar kan? Bani Quraidah, Bani Nadir, satu lagi Bani Qainuqa. Ya, itu 3 semua ada di Madinah. Besar-besar ini, teman-teman. Kok ngapain mereka di sana? Ternyata mereka menunggu datangnya Rasul terakhir, datangnya Nabi terakhir. Tapi mereka kecewa. Ingat kasusnya Salman Al-Farisi, ya, yang datang jauh-jauh itu. Ya, ternyata terus mereka kalau ribut sama suku Aus sama suku Khazraj, tunggu ya. Nanti Nabi kita akan menghancurkan kalian. Kalau ribut mesti begitu. Dengan begitu suku Aus dan Khazraj ini sering mendengar perkataan yang akan ada Nabi, akan ada Nabi. Sehingga ketika benar-benar ada Nabi diutus di Mekah, beberapa orang yang datang hajian ke sana segera beriman sebelum keduluan sama Yahudi ini. Ya. Siapa yang menyebarkan Islam di Madinah? Mus'ab bin Umair. Ya, ini yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Madinah banyak menjadi Muslim. Ya. Bagaimana dengan di Injil? Di Injil sudah tadi kita singgung belum? Yang ketika Warqah bin Naufal, dia kan penulis kitab-kitab dalam bahasa Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani lah ya. Dia tahu kitab-kitab terdahulu. Maka ketika Nabi mendapat pengabaran tadi di Gua Hira, ya kata Warqah apa? Hadza namus alladzi yanzilu fi Musa. Ini namus yang dulu datang pada Musa. Ya laitani, ya seandainya aku masih muda, kata si siapa namanya nih? Warqah. Seandainya aku masih muda ketika kau diusir, aku pasti akan membelamu. Aku pasti akan melindungimu. Apakah mereka akan mengusirku, kata Nabi SAW? Iya, siapapun yang bawa ini pasti akan diusir oleh kaumnya. Artinya sudah dijelaskan juga di dalam Injil ya tentang Nabi, bagaimana cirinya dan apa yang dibawa. Wa hadatsa hadza indama akhbara Zi'bu A'rabiyyan bi khabarin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mukjizat lainnya. Ada orang Arab itu kan dulu hobinya safar ya. Di ilafi Quraisy ilafihim rihlah fi syita was saif ya. Mereka suka rihlah, suka perjalanan, suka berdagang. Fi syita was saif. Syita itu musim dingin, saif itu musim panas. Kalau musim panas di Mekah mereka ke Yaman karena di Yaman musim dingin. Kalau musim dingin di Mekah mereka ke Syam karena di Syam pas musim panas. Nah, di perjalanan ada orang Arab itu bertemu dengan serigala, ya, dan memberitakan tentang kenabian Muhammad SAW. Ada amrul ghaib ya ikhwan, yahtaju ilal iman. Ini perkara ghaib, butuh keimanan di sini. Gimana serigala ketemu terus bicara? Ya, kalau pakai ini nggak nyampe otak kita. Ya. Fadabal Arabi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa faqassa alaihi ma hadatha. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu. Terus orang Arab itu setelah nyampe habis safar pergi kepada Nabi SAW. Terus cerita, tadi ada serigala bilang begini. Apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta tuqallima siba' al-insan wa hatta yuqallima ar-rajul azbatu sautihi wa shiraku na'lihi wa tukhbirahu fakhiduhu bima ahdatsa ahlu ba'dah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah ya. Hari kiamat itu nggak akan terjadi sampai binatang buas bisa bicara dengan manusia. Ya auzubillah, karena jangan sampailah kita mengalami hal itu. Kalau tiba-tiba ada macan, ada ular bicara sama antum, pokoknya. Kalau itu jin ya, kalau sekarang belum insya Allah. Kalau ada yang bicara sama antum, ya ada ular malam-malam bicara sama antum, itu jin sudah. Bukan kiamat tandanya. Antum cerita, oh menurut hadis malam saya dengar begini, tidak. Ya. Ini nanti mungkin ya, insya Allah kita nggak ngalami. Ya. Karena asrarun nas, buruk-buruk manusia itu yang mengalami kiamat. Ya. Nanti kalau sudah bicara, binatang buas bicara, ya, dan pahanya memberitahu apa yang telah diperbuat oleh kaumnya setelahnya. Ya, ini merupakan asratus sa'ah. Ikhbarhu an bad'il khalqi. Ya. Ini tadi Nabi cerita tentang sebagian tanda daripada kiamat. Terus mukjizat berikutnya apa? Nabi bercerita tentang awal penciptaan. Ya.
Antum kalau suka baca ya bukunya Az-Zahabi Bidayah wa Nihayah ya. Itu buku bagus banget teman-teman. Ya. Antum bisa download dalam bentuk PDF sekarang kan sudah mudah atau baca di Syamila ya. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana makhluk pertama diciptakan, bagaimana para nabi ya. Sampai itu ditulisnya sampai zaman dia hidup, sampai Az-Zahabi hidup ya. Terus riwayat-riwayat menjelang hari kiamat. Kata beliau, hatta dukhuli li ahli jannah ilal jannah wa ahli nar ilan nar. Nabi bercerita tentang awal penciptaan sampai masuknya penghuni surga ke surga, penghuni neraka ke neraka. Ani sahabi jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan apa? Qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam qaman. Satu saat Nabi berdiri di hadapan kami. Ini dalam riwayat lain, dari habis sholat subuh begini Nabi berkhutbah, bercerita sampai zuhur. Sholat, cerita lagi sampai asar. Sholat, cerita lagi sampai maghrib. Sholat, cerita lagi sampai isya. Ya, bayangkan teman-teman, begitu menuntut ilmu. Di Madinah itu ada namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau pernah dengar. Ya, beliau suka mengadakan daurah. Daurahnya itu berapa lama? Seminggu di musim syita. Kita dulu ketika awal-awal di UIN, ikutlah. Kita nggak tahu itu ceritanya kan. Diajak sama kakak-kakak kelas. Ayo yuk. Kemana Ustaz? Udah ikut ini ulama besar ini, kibar. Datang memang penuh Ustaz. Karena semua masyayikh diliburkan. Jadi hanya dia penuh Nabawi itu. Jadi duduk tengah itu. Duduklah kita kan, habis subuh. Pikir ya paling sejam 2 jam tak duduk. Habis subuh selesai, jam 10 kita baru sarapan. Mulai lagi terus. Sampai menjelang zuhur. Udah kan? Kira udah selesai. Zuhur mulai lagi sampai asar. Ya Allah. Duduk dengan berbagai macam posisi sudah kita lakukan. Begini, nongkrong, berdiri. Ya Allah, pinggang rasanya mau patah. Masya Allah, Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Sampai satu ketika beliau pingsan, bayangkan. Saking kelelahannya. Ya, subhanallah, ulama itu benar-benar luar biasa ya. Baik. Hatta dakhala ahlul jannah manazilahum wa ahlun nar manazilahum. Hafidha dzalika min hafidhahu wa nasiya man nasiya. Karena saking panjangnya Nabi cerita sampai penghuni surga masuk tempat tinggal mereka, penghuni neraka masuk tempat tinggal mereka. Maka kata Umar, siapa yang ingat pasti ingat, siapa yang lupa pasti lupa. Bayangkan cerita. Ini aja ketika Ana bercerita seperti ini, Ana yakin nggak 100% dari Antum menangkap. Ada mungkin 90, 70, 50, 10. Yang repot ladin wala dunia. Dunia yang nggak dapat, akhirnya nggak dapat. Nggak apa-apa ya. Antum duduk di majelis ilmu itu tidak ada kerugian. Wallah. Ya. Akhbaru an ahdathi satuhdath. Beliau bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, Nabi bercerita. Ya, maka hadatsat fi hayati au fi hayati ashabihi radhiyallahu anhum. Peristiwa ini terjadi, ya peristiwa yang Nabi ceritakan tadi yang panjang itu ada yang terjadi dalam hidup Nabi SAW ketika masih hidup, ada yang dalam kehidupan para sahabat, ada yang setelahnya Nabi cerita bagaimana penaklukan dan seterusnya. Wa hadza qismu minhu ma akhbara Qur'anu anhu. Sebagian dari peristiwa-peristiwa ini diberitakan di dalam Al-Qur'an. Wa minhu ma akhbarati sanah nabawiyyah anhu wa lam yata'arrad lahul Qur'an. Sebagian lagi diberitakan oleh sunnah Nabi SAW, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak mungkin Al-Quran dan hadis bertentangan selamanya, tidak mungkin. Nggak mungkin ta'arud antara Al-Quran dan hadis, tidak mungkin bertentangan. Kalau kelihatannya bertentangan, berarti ilmu kita yang belum sampai ke sana. Karena sumbernya satu. Ya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dua-duanya wahyu dari Allah. Ya, jadi tidak mungkin bertentangan. Ya. Wa minhu hijratuhu ilal Madinah wa ikhbaruhu bintisyarid din al-islami wa zuhurihi. Termasuk Nabi mengabarkan hijrahnya ke Madinah, ya, penyebaran agama Islam, kemunculannya sampai Islam bisa menguasai dunia. Ya. Ikhbaru an khawarij akhir zaman. Adanya khawarij di akhir zaman. Kalau lihat ini, ya kita sudah masuk akhir zaman. Ya kan? Antum tahu ISIS kan? ISIS ini kan khawarij. Ya. Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsau asnan sufahu al-ahlam. Akan datang satu zaman, satu kaum pemuda. ISIS kan isinya pemuda. Ya. Mereka membunuh kaum muslimin tapi menyelamatkan orang-orang kafir. Lihat yang digorok itu kan rata-rata kaum muslimin, teman-teman. Banyak yang terfitnah, banyak dari Indonesia, banyak yang ke sana. Rata-rata yang dikejar itu pemuda-pemuda yang masih semangat.
Semangat doang. Makanya dikatakan hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Bodoh dalam akal. Pemuda kan semangat, Pak. Tabrak aja dulu. Ya. Maju dulu. Pikir carry. Ya. Makanya mereka banyak direkrut. Ya. Ahlam ini akhlak. Ya, akal dan pikiran. As-sufah ini sufaha itu kecerobohan, ya. Sembrono. Ini sufaha. Nah, ini makanya disebutkan di sini fa'amatul khawarij wa man yattabi'an fi iqrahum min asy-syabab alladziina taghlibu 'alaihimul khifah wal isti'jal wal hamas. Hamas ini semangat. Wal qisarun nazar wal idrak ma'a dhiqil ufuq wa adamil basirah kama jaa'a fi hadits muttafaqun 'alaih ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam wal ahlam al-albab wal uqul was-saffu al-khifa wat-tais. Qala Nawawi yustafadu minhu anna thabata wa quwwata basirah takunu inda kamali sin wa kathratil tajarib wa quwwatil aql. Naqaluhu anhu Hafidh fi Fathul Bari. Jadi mayoritas kaum Khawarij ini siapa saja yang mengikuti pemikiran sesat, ya, dikatakan di sini mereka kalangan pemuda yang sering didominasi kecerobohan dan tergesa-gesa, semangat yang berlebihan, pandangan dan pemahaman yang sempit. Ya, yang keras-keras nih, yang semangat-semangat tuh rata-rata pemuda. FPI kan pemuda banyak kan? Lihat, semua dihajar. Cakarannya sempit, kurangnya wawasan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sayati akhir zaman, ya, akan datang satu zaman pemuda yang belum tumbuh gigi, bodoh dalam akal. Ahlam ini tadi kita katakan akhlak, akal pikiran. As-sufah, ceroboh, ya, sembrono. Ya, antum tahu organisasi HTI isinya pemuda atau orang tua? Pemuda. Kata Nawawi di sini, di perkataan yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bisa kita pahami bahwa ketelitian dan kekuatan wawasan muncul pada saat usia matang, banyak pengalaman dan kekuatan akal. Misal Pak Sidik. Pak Sidik. Oh, ini beliau sudah sepuh, itu banyak belajar dari beliau. Ya, sudah matang, ya, akalnya, pikirannya. Antum banyak belajar dari kibar. Ya, makanya kita lihat itu ulama-ulama yang kibar, ya. Bukan ulama-ulama muda yang bersinar. Kadang semangat, ya, kuat, tapi dalam hal pengalaman masih kalah. Saya Soleh Fauzan, ya. Saya Soleh Utsaimin tadi, saya Abbad, ya. Jadi Nabi bercerita tentang apa kaum Khawarij. Inna hunak alamatin hadatsat wa dallat ala sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda yang terjadi dan menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut apa? Soalnya CAK ya. Ini saya udah coba ngeringkas, teman-teman. Ada 8 lebih. Satu lagi bisa ya? Satu lagi. Biar nanti minggu besok kalau kita kajian masih lanjut. Baik. Yang keempat, ru'yat Nabi al-Malik bihayatil malakiyah allati khuliqa alaihi laqad thabata fil Qur'an al-kalim ru'yat Rasulullah sallam li Jibril alaihi salam bihayati malakiyah. Yang keempat, wahyu itu datang, ya, dalam bentuk malaikat, wujud yang Allah ciptakan sebagaimana keadaannya, wujud aslinya Jibril. Sebagaimana disampaikan dalam Quran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam wujud malaikat. Maksudnya wujud asli, bukan dia al-kalbi. Qala ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa dzalika hinama kana bil afqil a'la minas sama' falam takunir ru'ya illa haqiqatan wa mu'ayanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat dalam wujud yang diciptakan Allah kepadanya. Dan ditegaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam wujud malaikat di dalam Al-Quran. Wa qad ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan, dan itu 2 kali. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Al-marratul ula hina kana Rasulullah sallallahu fi gharin Hira. Yang pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di gua Hira, ya. Kalau di Saudi disebut Jabal Nur, ya, atau gua apa? Gua cahaya, tapi enggak bercahaya juga. Subhanallah, ana berkali-kali ke Saudi, belum pernah anak naik ke sana, Pak. Melihat dari bawah. Kenapa, Pak? Nggak kuat. Tinggi banget. Naiknya butuh waktu 1,5 jam. Ustaz Talas mungkin pernah. Ya, naiknya butuh waktu 1,5 jam.
1,5 jam, afwan, tinggi curam gini. Ya kalau turun kan tinggal gelundung aja ya. Cuma dia sangat curam teman-teman. Ya, antum kalau ke sana mau lihat silahkan, tapi ya tidak ada keistimewaan apapun. Setelah Nabi dapat wahyu pertama, Nabi nggak pernah datang lagi ke Gua Hiro. Dan tidak ada satupun sahabat datang ke situ. Ngapain? Tabaruk. Gak ada. Napak tilas. Gak ada teman-teman. Padahal sahabat itu hidup di masa Nabi loh. Dan Nabi nggak pernah ke situ lagi. Nggak ada terus sahabat tiba-tiba datang ke sana napak tilas. Ya. Maksudnya tidak ada manfaat. Tapi kalau untuk sekedar mau tahu silahkan. Ya kalau saya mau tahu lihat aja di YouTube banyak sudah. Nggak perlu capek-capek. Maksudnya bukan sesuatu yang istimewa gitu. Ya. Jadi kadang orang meyakini ya ada sesuatu di sana. Sampai ada yang nginep loh. Dia pikir nginep di sana bakal turun Jibril. Loh, beneran anak enggak bohong teman-teman. Mereka pikir tahanut kayak Nabi ya di Ramadan di situ. Ya khi an-nabi ar-rasul laisa amr muktasab. Kenabian kerasulan itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Artinya nggak ada tutorial jadi nabi, nggak ada. Orang mau puasa seumur hidup, mau zikir seumur hidup, mau tidak bermaksiat seumur hidup, nggak akan jadi nabi sudah. Ya, nabi itu sudah khatamul anbiya. Ya. Tapi memang sunatullah ya. Sesesat apapun pemahaman akan ada pengikutnya. Antum keluar dari sini ngaku jadi nabi, demi Allah akan ada yang ikut. Memang sudah sunatullah. Ya. Al-marat al-ula hina makan Rasulullah SAW fi gharin Hira. Wa hina idzin nazala Jibril bi suratihi al-malakiyah wa hina idzin saddal afaq bi janahihi. Saat itu Jibril turun dalam wujud malaikatnya dan menutupi langit dengan sayapnya. Enggak kebayang teman-teman. Awan gelap aja kalau nutupin langit antum bisa kadang masih kelihatan terang-terangnya. Ini Jibril kalau datang langit ketutup. Idh anna lahu situmi ajjanah. Kenapa? Karena Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Dalam hadis lain ketika dibuka itu memang ketutup. Makanya di sini dikatakan tadi apa? Zahaba anhu raw'u. Ya. Ketika Nabi dikatakan iqra ma'ana biqari, aku udah bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Sampai akhirnya dipeluk sama Jibril, dilepas lagi dipeluk sampai 3 kali, baru Nabi membaca Iqra. Di sini dikatakan falamma dzahaba anhu raw'u. Ar-raw' tadi kita sampaikan apa? Rasa takut, al-khauf. Adapun ar-ru' bidhamma itu adalah alladzi dakhil insan ay qalb. Ya. Ar-ru' itu adalah hati ya atau jantung ya. Wal marat tsaniyah fi lailatul Isra wal Mi'raj. Hina makan yang kedua itu ketika malam Isra Mi'raj ya. Hina makan Rasulullah SAW fi sama, ketika Nabi SAW berada di langit. Yu'lamu mimma sabaqa bi anna alamatin nubuwah mukhtalifatun 'anil mu'jizah. Kata Ibnu Mas'ud, ra'a Muhammad Jibril lahu sitami'a janah qad saddal afaq. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya dan memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Ketika Aisyah bertanya tentang 2 ayat dalam Al-Quran, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Muhammad melihat Jibril di langit yang terang. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya, dalam surat An-Najm, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam wujud yang asli pada waktu lain di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Kata Nabi SAW ya, ketika Aisyah bertanya, ini tafsirnya apa ya Rasulullah, maksudnya ayat ini apa? Innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaihi ghaira hatainil marataini ra'aituhu munhabitan minas sama sadan idhamu khulqihi ma bainas samai ilal ard. Itu Jibril dalam hadis Muslim. Aku nggak pernah lihat dia dalam wujud aslinya kecuali 2 kesempatan itu saja. Ketika lihat dia turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi lihat Jibril dalam bentuk aslinya, dia punya 600 sayap. Setiap sayapnya bisa menutupi langit, dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Subhanallah. Ya. Ini merupakan bentuk daripada keimanan. Dari sini kita tahu bahwa tanda kenabian berbeda dengan mukjizat.
ya tanda kenabian berbeda dengan mukjizat. Lidzobitil ijaz, karena mukjizat memiliki aturan keajaiban, wa talabil ityani bil mithli, dan menuntut untuk mendatangkan sesuatu yang serupa. Wa ma hadhi alamatu illa isyara bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima sadara anhu aw li sifatin fihi bi anna mursalun shadiqun fima yukhbiru bihi anillah. Tanda-tanda ini hanyalah isyarat bahwa apa yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah yang jujur dalam menyampaikan berita dari Allah Jalla fil Ula, ya. Ada 8, ini kita baru sebutkan 4, lainnya nanti insya Allah minggu depannya kalau kita ada kesempatan, ya. Masih masa kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana sih wahyu turun pada Nabi SAW, itu biiddah tariqah, ini tariqah-tariqahnya seperti ini, ya. Karena waktunya tidak memungkinkan ikhwan, ya ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.